Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas jurnal Dwi Mingguan Modul 1.4. Modul 1.4 yaitu, Budaya Positif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST, PAR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jurnal Dwi Mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh calon guru penggerak. Jurnal ini merupakan refleksi semua pengalaman dan ilmu yang didapat selama 2 minggu. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya memilih menggunakan model 4F yang dikembangkan Dr. Roger Greenaway. Model 4F adalah sebuah pendekatan refleksi yang digunakan untuk memandu individu dalam merenungkan pengalaman mereka dalam konteks kerja sosial. Pendekatan ini memiliki 4 dimensi yang mengarahkan proses refleksi yaitu, feelings atau perasaan, facts atau fakta, findings atau pembelajaran, dan future atau masa depan. Pertama-tama, feelings, mengarah pada pemahaman dan pengakuan terhadap perasaan pribadi yang muncul dalam situasi tertentu, baik itu rasa senang, frustrasi, atau kecemasan. Kemudian, facts, mengacu pada pemahaman objektif terhadap fakta-fakta atau informasi yang mendasari situasi tersebut, yang dapat berupa data atau kejadian konkret. Setelah itu, findings, melibatkan proses analisis terhadap pengalaman tersebut. Mencari pola atau pembelajaran yang dapat diambil dari situasi tersebut. Terakhir, future, mengarah pada upaya untuk merumuskan tindakan masa depan berdasarkan refleksi yang telah dilakukan, baik itu perbaikan atas kesalahan, perubahan dalam pendekatan, atau peningkatan keterampilan. Refleksi yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul 1.4 adalah fact atau peristiwa. Saya telah mempelajari materi modul 1.4 di LMS tentang budaya positif, yang dimulai dari pemahaman diri, eksplorasi konsep, menciptakan ruang kolaboratif, demonstrasi kontekstual, penyelarasan dengan materi, menghubungkan konsep, hingga mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Materi modul 1.4 telah membuka mata saya terhadap konsep-konsep yang luar biasa, seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya juga belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta konsep restitusi. Menariknya, saya memahami pentingnya keyakinan dalam kelas dan kebutuhan dasar manusia. Restitusi juga menjadi sorotan dengan pembahasan tentang 5 posisi kontrol seorang guru dan konsep segitiga restitusi. Saat belajar hal-hal baru, saya sering menghadapi tantangan, terutama ketika menghadapi pandangan beragam dari warga sekolah. Namun, saya mencoba mencari solusi dengan mengambil pendekatan yang perlahan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah memahami dan menerapkan konsep dalam modul budaya positif. Selain itu, saya juga melakukan pendekatan kepada seluruh warga sekolah, menjelaskan pentingnya budaya positif dalam lingkungan kita. Diskusi ruang kolaborasi. Pada sesi ini diskusi dipandu oleh Bapak Hermawan Wibisono sebagai fasilitator, pada tanggal 21 Mei 2024 dan sesi presentasi pada tanggal 22 Mei 2024. Diskusi ini membahas budaya positif yang dikemas dalam studi kasus. Feelings atau perasaan. Saya merasa antusias dan tertantang mengatur waktu dalam menyelesaikan modul ini, karena banyak terdapat materi yang dipelajari, dan di waktu yang sama ada kegiatan penilaian akhir tahun di sekolah. Saya merasakan materi budaya positif sebagai hal baru yang sangat bagus untuk diterapkan di lingkungan sekolah dalam rangka pembentukan profil pelajar Pancasila yang diciptakan. Findings atau pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya sebelumnya sangat yakin bahwa menerapkan aturan sekolah dengan hukuman dan penghargaan adalah cara ideal untuk mendidik siswa, dengan tujuan utama untuk kebaikan mereka. Namun, setelah mempelajari konsep budaya positif, pandangan saya berubah secara signifikan. Saya menyadari bahwa siswa membutuhkan kasih sayang dan dukungan untuk berkembang dan menjadi lebih baik di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya merupakan proses yang tidak mudah, namun sangat penting untuk diupayakan. Dengan memberikan kasih sayang, saya percaya bahwa siswa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Pendekatan ini mengajarkan saya bahwa hubungan yang positif dan penuh perhatian dengan siswa adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan.
Budaya positif di kalangan siswa menciptakan suasana sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi siswa dan guru. Nilai-nilai ini membuat lingkungan sekolah lebih harmonis dan kondusif untuk perkembangan akademik dan karakter. Guru juga harus lebih mendalami dan menerapkan konsep pembelajaran guru penggerak, yang mencakup disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Penting bagi guru untuk memahami dan mengimplementasikan teori motif, hukuman, penghargaan, dan restitusi dalam kelas. Restitusi keyakinan kelas serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan aspek krusial dalam menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas. Guru harus menguasai 5 posisi kontrol dan konsep restitusi segitiga untuk memastikan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika siswa memiliki motivasi tersebut, mereka mengembangkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik ini tidak mudah terpengaruh oleh hukuman atau hadiah eksternal, sehingga membantu siswa tetap berkomitmen pada tujuan mereka dengan integritas dan ketekunan yang kuat. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam mengelola kelas, sehingga mendukung terciptanya suasana belajar yang positif dan produktif. Dalam modul ini, saya juga mempelajari teori motivasi dari Diane Gossen dalam bukunya, Restructuring Discipline. Gossen mengidentifikasi 3 motivasi utama perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka hargai dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi tindakan manusia dalam berbagai situasi. Dalam modul ini, saya mempelajari pentingnya penerapan hukuman dan penghargaan dalam menegakkan peraturan kelas atau sekolah. Saat terjadi pelanggaran, tindakan berupa hukuman diperlukan untuk mendisiplinkan siswa. Sebaliknya, penghargaan diberikan untuk memotivasi siswa agar berperilaku positif. Penerapan keduanya secara seimbang dapat menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Dalam modul ini, saya juga belajar tentang 5 posisi kontrol guru menurut Diane Gossen, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini posisi kontrol yang paling sesuai untuk guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mengelola situasi dengan bijaksana, memprioritaskan kebutuhan siswa, dan mendorong pertumbuhan positif. Ini menciptakan lingkungan inklusif bagi perkembangan siswa. Dalam modul ini, saya menjelajahi konsep keyakinan kelas. Ini adalah pemahaman saya tentang aturan dan kepercayaan pada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Keyakinan ini membangun kesadaran diri dan mendorong motivasi intrinsik serta budaya kelas yang positif. Dengan keyakinan yang kuat, saya melihat aturan bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai fondasi untuk bertindak dengan baik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dalam modul 1-4, saya juga belajar tentang konsep segitiga restitusi, sebuah pendekatan kolaboratif yang memungkinkan siswa untuk menemukan solusi dari masalah mereka dengan bijaksana, dengan tetap menghargai orang lain. Segitiga restitusi melibatkan 3 unsur kunci. Pertama, adalah memastikan bahwa siswa dapat mengidentifikasi dan menjaga kestabilan identitas mereka. Future atau penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1, 4 hal-hal yang akan saya terapkan adalah sebagai berikut. Saya akan memulai penerapan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari dengan tekad yang kokoh, menyadari bahwa menjadi teladan bagi siswa memerlukan komitmen dan kesadaran akan pentingnya membentuk lingkungan belajar yang positif. Dengan demikian, saya bertekad untuk menjadi contoh yang inspiratif bagi para siswa, baik dalam perilaku maupun sikap, dengan harapan dapat mendorong perkembangan positif mereka dan membantu mereka meraih potensi terbaik. Saya akan mengajak rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Banjar untuk mengikuti diseminasi tentang disiplin positif. Disiplin positif membangun hubungan baik antara guru dan siswa, serta membantu siswa mengatur diri. Materi intinya adalah memahami dan mengelola perilaku siswa dengan penguatan positif. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung, memberikan dampak positif pada perkembangan siswa. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kedisiplinan yang baik, tetapi juga memberdayakan siswa untuk tumbuh secara holistik, memupuk kemandirian, dan mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan.
Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kedisiplinan yang baik, tetapi juga memberdayakan siswa untuk tumbuh secara holistik, memupuk kemandirian, dan mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan. Kesimpulan: memahami disiplin positif dalam menciptakan budaya positif di sekolah membuka pintu bagi guru dalam posisi kontrolnya sebagai manajer untuk mengambil peran kontrol dalam menangani masalah siswa. Dengan menerapkan metode restitusi, dapat membangun keyakinan di sekolah atau kelas. Pendekatan tahapan segitiga restitusi memungkinkan penyelesaian masalah dengan adil dan konstruktif, mengarah pada pembentukan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan demikian, posisi kontrol guru sebagai manajer bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan positif siswa serta keselarasan di lingkungan sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Jurnal Dwi Mingguan 1.4. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat secara tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan, Om Santi, 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.